Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata yaitu khulafa dan ar-rasyid. Khulafa merupakan bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti, pemimpin, atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi ataupun rasul. Nah, sedangkan ar-rasyidin ini merupakan bentuk jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin ini merupakan orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, saat Nabi Muhammad SAW wafat, beliau ini tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang harus memimpin pemerintahan setelah beliau tiada. Tampaknya beliau ini menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Nah, sesaat setelah jenazah Nabi dikuburkan, sejumlah tokoh dari Muhajirin dan Ansor di Saqifah Bani Sa'idah, Madinah, mereka ini berdiskusi tentang siapa yang akan mereka pilih untuk menjadi pemimpin. Tapi diskusi itu berjalan dengan alot, tidak menemukan titik terang, karena baik dari Muhajirin maupun Ansor sendiri sama-sama merasa berhak untuk memimpin umat Islam. Walaupun demikian, dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar ini terpilih menjadi khalifah pertama yang kemudian kekhalifahan selanjutnya itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu tentang riwayat hidup Khalifah Abu Bakar. Nah, nama lengkap Abu Bakar ini adalah Abdullah ibni Abi Quhafah At-Tamimi, yang silsilah keturunannya ini berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di moyangnya yang bernama Murrah ibnu Ka'ab. Ibunya ini bernama Ummu Khair Salma binti Sakhar. Garis keturunan ayah dan ibunya juga bertemu pada neneknya yang bernama Ka ibnu Sa'ad ibnu Taim ibnu Murrah dari suku besar Quraisy dari belahan Bani Taim. Nah, nama kecilnya Abu Bakar ini adalah Abdul Ka'bah, yang kemudian diganti sama Nabi menjadi Abdullah karena ia merupakan anak yang paling cepat masuk Islam. Abu Bakar ini lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Setelah ia masuk Islam, seluruh hidupnya ini dibaktikan untuk membela Islam karena dakwahnya ini banyak orang Quraisy ternama yang memeluk agama Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair ibnu Awan, Abdurrahman ibnu Auf, dan masih ada beberapa di antaranya. Abu Bakar ini memiliki 4 istri. Yang pertama itu Qutailah binti Abdul Uzza yang melahirkan 2 orang anak, yaitu Abdullah dan Asma. Istri yang kedua itu ada Ummu Rumman yang melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Yang ketiga itu Asma ibnu Umais yang melahirkan anak bernama Muhammad ibnu Abu Bakar, dan istri terakhirnya itu istri yang keempat bernama Habibah ibnu Kharaja yang melahirkan Ummu Kulsum. Setelah mengemban tugas selama 2 tahun 3 bulan kurang lebihnya, beliau ini wafat pada tanggal 10 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah karena sakit. Selanjutnya yaitu proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Setelah Nabi SAW wafat, umat Islam dihadapkan oleh masalah yang cukup serius dan tidak pernah dialami pada saat Nabi masih hidup. Juga tidak dijumpai penyelesaiannya dalam Al-Quran. Nah, masalah itu merupakan masalah tentang siapa yang akan menggantikan Nabi sebagai kepala negara Madinah, karena tidak adanya petunjuk yang jelas dalam Al-Quran tentang siapa yang akan menggantikan Nabi sebagai kepala negara Madinah. Yang nyaris saja pertemuan yang diadakan pada saat itu menimbulkan perpecahan di antara kalangan umat Islam.
Masing-masing dari kaum Ansor dan juga Muhajirin mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak sebagai khalifah. Kaum Ansor ini mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku Al-Khazraj, sebagai pengganti Nabi. Nah, dalam kondisi tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum Muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi hal tersebut mendapat perlawanan keras dari Al-Hubbab bin Munzir, yaitu kaum Ansor. Di tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar mengajukan dua calon khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Zahra dan Umar bin Khattab. Namun, kedua tokoh ini menolak usulan tersebut. Nah, akan tetapi Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut menjadi semakin rumit, sehingga dengan suara yang lantang Umar ini membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, yang diikuti oleh Abu Ubaidah, yang kemudian proses pembaiatan pun terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh Bashir bin Sa'ad beserta pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Nah, para ulama ini menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang pernah menggantikan Nabi Muhammad sebagai imam sholat. Nah, dari situ terdapat sebuah pesan yang tersirat bahwasannya Abu Bakar memang layak untuk menggantikan Rasulullah. Di sisi lain, untuk menghindari perseteruan yang berkepanjangan antara kaum Muhajirin dan Ansor, di mana kaum Ansor sudah berkumpul di Sakifah Bani Saidah untuk mengangkat Sa'ad bin Ubaidah sebagai pemimpin. Abu Bakar As-Siddiq ini menghampiri mereka dan melakukan distribusi kekuasaan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini mengatakan, kami adalah pemimpinnya dan kalian adalah para menterinya. Proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah ini ternyata tidak sepenuhnya mulus karena ada beberapa orang yang belum memberikan ikrar, seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadl bin Al-Abbas, terus Zubair bin Al-Awam bin Al-As, Khalid bin Said, Mikdad bin Amir, dan masih banyak lainnya. Telah terjadi pertemuan sebagai kaum Muhajirin dan Ansor dengan Ali bin Abi Thalib di rumah Fatimah. Nah, mereka ini bermaksud untuk membaiat Ali bin Abi Thalib dengan anggapan bahwa beliau lebih patut menjadi khalifah karena berasal dari Bani Hashim, yang berarti Ahlul Bait. Nah, proses pengangkatan Abu Bakar ini sebagai khalifah pertama menunjukkan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam saat itu. Dikarenakan suku-suku Arab, kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi tidak diwariskan secara turun-temurun. Pasca pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ia diberi gelar dengan Khalifat Rasulillah atau pengganti Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak mengklaim dirinya ini sebagai pemimpin umat Islam atau Amirul Mukminin. Poin yang selanjutnya yaitu tentang pencapaian apa saja yang sudah dicapai pada saat pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Nah, sistem pemerintahan dari Khalifah Abu Bakar ini sama seperti pemerintahan Nabi, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, sama yudikatif ini berada pada satu tangan. Dalam masa pemerintahannya ini, yang tergolong singkat, kurang lebih itu selama 2 tahun 3 bulan, Abu Bakar ini mencapai keberhasilan sebagai berikut. Yang pertama itu Perang Riddah, yaitu perang yang dilakukan untuk memerangi orang-orang yang keluar dari ajaran Islam atau murtad, terus memerangi nabi palsu, sama memerangi orang-orang yang juga enggan membayar zakat. Terus yang kedua itu melanjutkan rencana Nabi. Nah, setelah kondisi dalam negara ini stabil, Abu Bakar meneruskan usaha yang belum terlaksana. Usaha dari Rasul yang belum
terlaksana, yaitu mengadakan perang dengan Persia dan Bizantium karena kasus Bandi. Yang ketiga itu pembagian wilayah. Wilayah-wilayah dalam kekuasaan negara Madinah masa Abu Bakar dipimpin oleh Amir dan juga Wali. Amir ini merupakan pemegang wilayah otonomi secara penuh, sedangkan wali ini tidak memiliki hak secara penuh. Di antara Amir dan wali yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada Amir kota Mekah yaitu Attab ibnu Asyad. Yang kedua Amir kota Taif yaitu Utsman ibnu Al-As. Yang ketiga yaitu wali kota San'a yaitu Al-Muhajir ibnu Abi Umayyah. Terus ada wali kota Hadramaut yaitu Ziyad ibnu Labid. Terus ada wali kota Khawlan yaitu Ya'la ibnu Umayyah. Terus ada wali kota Zubaid Warima yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Terus ada Amir dari kota Jan yaitu Uwaz bin Jabal. Terus ada wali kota Najran yaitu Jirin ibnu Abdullah. Terus ada wali kota Jarshi yaitu Abdullah ibnu Saur. Terus yang terakhir itu ada wali kota Bahrain yaitu Al-A'la ibnu Al-Hadrami. Pencapaian yang terakhir itu adalah kodifikasi Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW selesai menyampaikan risalah, mengemban amanah serta membimbing keberagaman umat dan wafat pada tahun 11 Hijriah, kepemimpinan umat beralih kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana kepemimpinannya ini menghadapi berbagai tantangan sosial politik yang luar biasa. Salah satu masalah besar yang dihadapi Sayyidina Abu Bakar yaitu peperangan sahabat terhadap kelompok pembangkang beberapa suku di Arab, pengikut Musailama al-Kadzab. Pertempuran itu disebut dengan Perang Yamamah di tahun 12 Hijriah yang selanjutnya berhasil ditumpas oleh Panglima Khalid bin Walid. Pertempuran Yamamah berlangsung sengit, bahkan banyak sahabat yang ahli Al-Quran terkemuka itu gugur dalam penumpasan kelompok pembangkang tersebut. Jumlah ahli Al-Quran yang gugur itu mencapai 70 sahabat. Peristiwa ini tentu menyusahkan umat Islam. Keresahan ini mendera Sayyidina Umar bin Khattab yang ia menemui Khalifah Abu Bakar yang didapatinya dalam keadaan sedih dan duka yang mendalam. Ia menyampaikan rekomendasi kepada Khalifah Abu Bakar untuk melakukan kodifikasi atau pembukuan terhadap Al-Quran karena khawatir musnahnya Al-Quran yang lebih banyak tersimpan dalam hafalan dan ingatan para sahabat. Sedangkan para sahabat penghafal Al-Quran banyak yang sudah gugur di pertempuran Yamamah. Awalnya Khalifah Abu Bakar ini sempat bimbang dan ragu pada usulan Umar karena sebelumnya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Hati dan pikiran Abu Bakar ini terbuka sehingga Umar ini berhasil untuk meyakinkan Abu Bakar dan ia memanggil sahabat Zaid bin Sabit dan memintanya untuk mengkodifikasi Al-Quran dalam sebuah mushaf. Zaid bin Sabit juga awalnya bimbang dan ragu, tetapi kemudian pikiran dan hatinya juga terbuka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bukan Khalifah. 1. Pertemuan para sahabat di Sahifah Bani Saidah setelah Nabi Muhammad SAW wafat merupakan pelaksanaan pemilihan khalifah pertama. Yang kedua, dalam kasus pemilihan Sahifah Bani Saidah itu banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu. Yang ketiga, keunikan Islam dibandingkan dengan agama-agama lain yang berbeda dalam pandangan tentang politik yang menurut ukuran kemanusiaan amat maju. Menurut Robert N. beliau
adalah sarjana sosiologi agama terkemuka menyebutkan dengan sangat modern. Yang keempat adalah pemilihan Abu Bakar menjadi khalifah sebenarnya mengikuti cara-cara yang biasa dipergunakan oleh bangsa Arab dalam pemilihan khalifah. Umar ibnu Khattab dengan nama lengkap Umar ibnu Khattab Munufail ibnu Abdul Uzza ibnu Riyah ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Abdi ibnu Ka'ab dari Bani Adi. Umar ibnu Khattab lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi dengan lingkungan keluarga yang tidak beragama Islam, yang terpandang mulia, megah, mewah, dan berkecukupan, memiliki kedudukan yang berbeda yaitu yang lebih tinggi. Umar merupakan musuh Islam yang dikenal sebagai musuh yang kejam, ganas, beringas, dan menantang Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Namun, setelah masuknya Umar ke dalam agama Islam, beliau diberikan gelar Al-Faruq, yaitu pemusah atau pembeda antara hak dan batil. Umar membawakan pengaruh besar saat itu yang dimana ia seorang syiar agama yang tegas, hingga tidak ada satu orang pun dari kalangan Quraisy yang berani menantangnya. Umar ibnu Khattab meninggal pada hari Sabtu tanggal 29 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 6 November tahun 644 Masehi dalam usia 63 tahun. Selanjutnya ada proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah melalui musyawarah dengan muslimin. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pengganti dan disetujui oleh kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW wafat, umat Islam terbagi menjadi dua kelompok dan menetapkan bahwa pemimpin mesti berasal dari kelompoknya. Hal itu terjadi karena Nabi SAW tidak menentukan penggantinya sebelum wafat. Selanjutnya ada pencapaian masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, penataan administrasi pemerintahan. Penataan pada masa ini, negara Islam Madinah sudah bersentuhan dengan negara-negara luar yang sudah maju yaitu Persia dan Bizantium. Umar bin Khattab mengadakan pembaharuan administrasi dalam pemerintahan. Beliau membentuk majelis permusyawaratan, anggota dewan, dan memisahkan lembaga pengadilan. Yang kedua, melakukan ijtihad. Di kalangan fuqaha atau ahli fikih, Umar dikenal sebagai sahabat yang berani melakukan ijtihad, namun tetap menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Ijtihadnya meliputi masalah kehidupan baik bidang ibadah maupun bidang kemasyarakatan. Yang ketiga, perluasan wilayah atau ekspansi. Ekspansi yang terjadi pada masa Umar bin Khattab merupakan gelombang ekspansi pertama, yakni melanjutkan dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini terjadi ekspansi kekuasaan Islam secara besar, sehingga dikenal dengan periode Futuhat al-Islamiyah atau perluasan wilayah Islam. Kesimpulannya adalah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam mengadakan musyawarah untuk memilih pemimpin yang akan menggantikan Nabi sebagai kepala negara Madinah. Dalam musyawarah, akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terdapat beberapa pencapaian yaitu Perang Riddah, melanjutkan rencana Nabi, pembagian wilayah, dan kodifikasi Al-Quran. Kemudian di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab terdapat pencapaian, di antaranya penataan administrasi pemerintahan, melakukan ijtihad, dan perluasan wilayah atau ekspansi.